Baik, shalom, puji Tuhan semua. Tema di dalam komsel untuk ibadah pagi dan malam hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas iman supaya bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab iman ini sudah diberikan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan yaitu keselamatan, iman, buah-buah roh, dan lain sebagainya itu adalah miliknya Tuhan. Karena itu apa yang sudah diberikan Tuhan, mari kita menjaga. Amin. Apa yang sudah diberikan sama Tuhan, mari kita belajar supaya iman yang Tuhan berikan ini bisa berbuah. Semakin hari, semakin baik, semakin hari, semakin meningkat. Supaya nanti di hari-hari ke depan yang kalau kita lihat dunia saat ini mungkin semakin katanya semakin sulit, semakin gelap dan lain sebagainya. Memang keadaan itu tidak bisa kita apa-apakan ya, karena itu memang harus terjadi. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang mempunyai iman harus belajar untuk berbuat di dalam hidupnya, supaya ada kekuatan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan. Amin. Sehingga mereka bukan berjalan dengan apa yang ada di depannya, yaitu ketakutan, kekhawatiran, tetapi mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap tujuan dan kehendak Tuhan itu boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Sebab di dalam pribadi-pribadi kita itu Tuhan pasti punya tujuan dan kehendak. Setiap daripada kita ada tujuan yang unik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya harus peka apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sama seperti Musa yang dipilih Tuhan, yaitu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawa masuk ke dalam tanah Kanaan. Juga Yusuf yang juga meskipun dia dibuang, dia dijadikan budak, tetapi dia mempunyai tujuan Tuhan yaitu menyediakan ya kan tempat bagi bangsa Israel. Dan pada saat ada kelaparan pada saat itu, musim itu, Yusuf adalah orang yang ditempatkan Tuhan untuk menjaga, memberikan makanan sehingga bangsa Israel itu tidak kekurangan atau tidak kelaparan. Artinya setiap dari hidup kita itu ada tujuan Tuhan. Dan bagaimana kita menangkap tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa melihat kenapa orang ini seperti itu atau orang lain seperti itu dan lain sebagainya, kenapa mereka, kita tidak bisa melihat seperti itu. Tetapi bagaimana tujuan Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, baik itu nanti di dalam pekerjaan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pelayanan, tetapi kita bisa menemukan tujuan Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu. Pembahasan firman Tuhan kita di hari ini adalah di Amsal 3, nanti dari ayat 2 sampai ayat 7. Kita terlebih dahulu buka di Amsal 3 ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Bahwa Tuhan itu memberikan hari dan tahun di dalam hidup kita. Tetapi hari dan tahun itu memang bisa hanya berjalan, karena memang hari harus berjalan, waktu harus berjalan. Tetapi hari dan tahun yang ditambahkan Tuhan, itu akan menghasilkan hari yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita harus memperhatikan, supaya Tuhanlah yang harus menambahkan hari-hari di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempunyai hari yang berkualitas, atau kalau kita lihat di Amplified Bible ya, saya bacakan di Amsal 3 ayat 2, yaitu for length of days and years of life itu adalah worth living. Artinya ada kehidupan yang berkualitas yang kita punya, apapun yang kita kerjakan hari ini. Sehingga kita tidak masuk di dalam satu situasi yaitu kita merasa kurang atau kita merasa bahwa kok keadaan saya seperti ini. Tetapi kita harus melihat kalau Tuhan menambahkan hari-hari yang berkualitas, artinya ada worth living di dalam hidup kita, ya, and tranquility inward and outward and continuing through old age till death. Artinya bahwa ada sesuatu yang Tuhan berikan yaitu damai sejahtera
bukan hanya saja dari hati, tetapi juga dari outward kita, artinya dari kehidupan kita. Artinya hidup kita membawa damai buat banyak orang. Bukan akhirnya hidup kita membawa satu iri hati, kesusahan buat orang lain, tetapi justru hidup kita harus membawa damai. Bukan karena kita bisa, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita bisa memberikan damai itu kepada banyak orang. Dan apalagi, jadi sekarang kita bertanya, kalau bagian Tuhan menambahkan di dalam hari dan tahun, apa yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang memimpin setiap kehidupan kita. Ayat 3, saya lanjutkan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, kasih setia itu sudah diberikan sama Tuhan. Seperti tadi iman, artinya sudah diberikan oleh Tuhan. Hati nurani diberikan sama Tuhan. Supaya hati kita ini dipenuhi oleh kasih dan setia di dalam hidup ini. Dan bukan hanya kasih setia, tetapi kebenaran. Tetapi seringkali kenapa kasih dan setia dan kebenaran ini bisa meninggalkan bencana hati kita. Ya, karena seringkali hati kita ini dipenuhi dengan rasa yang mungkin tidak puas, ya. Mungkin bisa egois, ya. Kalau di Amsal 3 ayat 3 itu di Amplified Bible berkata bahwa let not mercy and kindness, ya kan, dalam kurungnya itu shutting out all hatred and selfishness. Artinya menutup, karena banyak mungkin keegoisan, kemauan, kebencian, iri hati dan lain sebagainya. Ya, sehingga apa yang di dalam hati kita itu sudah dipenuhi hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Sehingga pada saat kita menerima kebenaran, kita menerima kasih, kita menerima setia, kebenaran itu tidak bisa masuk karena sudah penuh, ya. Sama seperti satu gelas, ya, kalau air itu sudah penuh, maka apapun yang diisi pasti meluber. Dan kebalikannya juga, kalau hati kita ini diisi dengan kasih, setia, kebenaran, dan itu sampai penuh di dalam hati kita, maka kalau ada hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, ya, yang membuat kita bisa iri, egois, itu tidak akan masuk. Itu mungkin hanya menempel, tetapi tidak akan mengisi ruang hati kita. Sehingga hari ini pertanyaannya adalah apa yang terus kita isi di dalam bejana hati kita. Itulah yang akan menentukan kualitas iman kita, apakah bisa menghasilkan buah roh dan tidak. Sebab jikalau yang terisi itu adalah hal-hal yaitu mungkin tadi iri hati, egois, ya kan, dan lain sebagainya, maka pada saat ada kebenaran kita tidak akan mampu melakukan. Karena yang terisi di dalam hati kita bukan kebenaran. Tetapi hari ini sekali lagi Tuhan mengasihi setiap hidup kita. Dan Tuhan mengizinkan supaya Roh Kudus ada memimpin hidup kita untuk senantiasa mengisi. Ya, kalau kita bicara mengisi yang penuh itu nggak bisa sekali, harus terus-menerus. Artinya belajar firman terus-menerus, baca firman terus-menerus, bertanya sama Tuhan terus-menerus, supaya keselamatan, iman, ya kan, hati nurani, yang murni kebenaran yang diberikan Tuhan itu bisa terus kita jaga, kita rawat. Ya, jangan sampai kita akhirnya menjadi teledor dan tidak waspada. Apalagi kita tidak berjaga-jaga, ya. Sama seperti Adam yang ditugaskan Tuhan di Taman Eden untuk menjaga, merawat Taman Eden, ya. Tetapi akhirnya ular itu bisa masuk. Artinya bahwa Adam itu tidak menjaga taman itu dengan baik, sehingga ular itu bisa masuk. Nah, ini juga sama. Jangan sampai kita teledor dan tidak waspada, sehingga ada hal-hal yang tidak baik akhirnya mengisi hati kita. Dan tanpa sadar, hal itu memenuhi setiap bejana hati kita. Sehingga pada saat kita menerima kebenaran, pengetahuan firman-Nya ada, pengetahuan kebenarannya ada. Tetapi kita tidak akan mampu melakukan, sebab hati ini yang akan memerintah apa setiap kehidupan yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Amin. Karena itu,
belajar supaya hati kita ini terus kita isi, ya. Nggak usah dibuka di Kolose 3:12 berkata bahwa hati itu harus diisi apa belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu harus kita isi terus-menerus supaya bejana hati kita bisa menjadi penuh, ya, sehingga pada saat nanti kita menghadapi hal-hal atau situasi, maka di hati itu sudah penuh dengan namanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bisa nggak kita mungkin kecewa, marah? Bisa. Namanya kita masih manusia. Tetapi itu tidak akan berlarut-larut. Sebab yang terisi di dalam setiap hati kita itu adalah apa yang akan terpancar di dalam kehidupan kita. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Artinya hidup kita nanti Tuhan akan terus jaga, pelihara. Sehingga janganlah kita nanti iri melihat orang lain yang jahat kok hidupnya baik-baik saja. Sebenarnya kalau Tuhan itu sabar, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan kalau kenapa kita seringkali berbuat salah sedikit sudah ditegur Tuhan, karena kita ini adalah umat kesayangan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan sedang mendidik dan menyayangi hidup kita. Sehingga jangan sampai kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, tetapi belajar supaya akhirnya kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, kalau kita lihat kisah Yusuf, ya, dia dibuang jadi budak ya dan lain sebagainya, ya. Tetapi Yusuf ya kan tidak menjadi not become bitter, tapi dia become better di dalam hidupnya. Dia nggak menjadi pahit, mungkin dia pahit karena dia jadi budak, dia difitnah, dimasuk penjara, dia dilupakan. Ini adalah hal-hal yang di dalam kehidupan kita bisa membuat kita pahit. Ya, kita itu namanya biasa kita dibuang, itu kita merasa terbuang, kita dikucilkan, kita merasa nggak berharga. Atau pada saat kita sudah mulai baik, tapi kita difitnah, ya kita dikatakan yang jahat, yang jelek, sehingga kita tidak berdaya. Ya, setelah itu mungkin kita sudah berbuat yang baik, tetapi kita dilupakan. Sehingga kita orang-orang tidak mengingat kita, mungkin yang kita tolong juga tidak mengingat kita lagi. Itu hal-hal yang membuat hati bisa menjadi bitter. Tetapi Yusuf belajar, kenapa? Karena hatinya terus diisi oleh firman Tuhan, oleh kehendak Tuhan, oleh kasih, kelemah lembutan. Sehingga meskipun yang pahit itu datang, tetapi tidak bisa mengisi hatinya. Tetapi dia terus menjadi orang yang lebih baik, become better. Ya, seperti Daud juga sama. Pada saat dia di Kehila juga, dia sudah menolong rakyat Kehila. Pada saat dia menolong rakyat Kehila, dia itu sebenarnya lagi dikejar-kejar oleh Saul. Ya, tetapi dia tetap mempunyai kasih bagaimana dia menolong rakyat Kehila dari bangsa Filistin. Tapi setelah itu Saul mendengar, Saul ingin membunuh Daud. Daud ditanya lagi sama Tuhan, ya kan, apakah Saul akan datang? Apakah bangsa Kehila akan menyerahkan dia? 2 kali dia bertanya, pertama Saul akan datang. Tetapi Daud berkata, apakah bangsa Kehila akan menyerahkan? Mereka akan menyerahkan. Akhirnya Daud pergi lagi masuk ke dalam gua-gua dan gunung-gunung. Artinya hidup bisa kecewa karena kita sudah menolong, berbuat kebaikan, tetapi kita dikhianati, dilupakan. Ya, inilah yang terjadi di dalam kehidupan, kadang-kadang kehidupan kekristenan, kehidupan kita mengiring bersama dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada hidup kita bahwa sebagai orang yang percaya kita dipanggil untuk senantiasa setia, senantiasa mempunyai kasih di dalam hidup ini. Sehingga bukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Saya punya quote seperti ini, bahwa what we are is more important than what we do. Artinya bahwa siapa kita dan keadaan kita setelah kita mungkin disakiti itu jauh lebih penting daripada mungkin apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita kerjakan. Ya, artinya what we are ini is more important di mata Tuhan. Kualitas karakter apa yang ada di dalam kehidupan kita? Iman yang sudah menghasilkan buah apa yang di dalam hidup kita? Itu yang lebih berharga bagi Tuhan. Sehingga iman kita di dalam perjalanan itu akan terus menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup ini. Saya lanjut, Amsal 3 ayat nanti 5-7 yang terakhir. Ini adalah ayat yang sebenarnya buat kita semua, bahkan buat saya, untuk di hari-hari ke depan. Ya, tetapi yang di atasnya itu kita harus ingat
apa yang harus kita isi dalam hidup kita terus-menerus. Dan Amsal 3 ayat 5 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, kalau di Amplified Bible berkata, lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind. Do not rely on your own insight or understanding. Artinya pada saat kita bicara percaya itu harus lean on, artinya harus bersandar. Percaya bukan pengetahuan firman kita, percaya bukan karena pengalaman rohani kita, pengalaman mungkin sudah kita diberkati, mengalami mujizat, bukan. Percaya adalah kita senantiasa bersandar, lean on. Kita sungguh-sungguh mengandalkan, itu trust. Kita berkata kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan apa yang kita sedang hadapi. Percaya Tuhan akan memberikan jalan dan waktu yang terbaik buat kehidupan kita. Artinya kalau lean on, tidak hanya sekali, tetapi sungguh-sungguh bersandar. Amin. Karena hari-hari ke depan, maka terus iman kita, hidup kita sandarkan kepada Tuhan. Lean on. Sungguh-sungguh mengandalkan dan berserah kepada pribadinya Tuhan. Trust Him. Trust the Lord. Ya, artinya kalau trust Him, kita percaya keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Dan berbicara dengan segenap hati adalah segenap hati bukan pada saat kita mampu atau bisa, tetapi segenap hati berbicara bahwa segala dari semua hati kita. Artinya apa? Artinya apapun keadaan hati kita hari ini. Lagi senang, lagi diberkati Tuhan, lagi ditolong Tuhan, lagi kecewa, lagi sedih, lagi marah, lagi putus asa, lagi bingung. Apapun kondisi hati kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Itu artinya kita sungguh-sungguh kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kita memberikan segenap hati kita, sehingga kita tidak bergantung kepada pengertian sendiri, yaitu pikiran kita, pengalaman rohani kita. Ya, apapun yang kita sudah pernah alami bersama dengan Tuhan, Tuhan akan terus berikan pengalaman yang baru bersama kehidupan kita, maupun di dalam keluarga kita, pekerjaan, dan lain sebagainya. Artinya bahwa Tuhan belum selesai di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan belum selesai. Artinya Tuhan masih banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Tetapi apakah kita mau membuka hati kita? Apakah kita mau sungguh-sungguh kita bergantung kepada Tuhan? Jangan bergantung kepada pengertian, mungkin kepintaran, pengalaman, kemampuan kita. Tapi belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang di ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam segala rencana dan jalan, belajar untuk bertanya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, sama seperti Kehila. Daud di Kehila, pada saat dia sudah menolong, pada saat sebelum dia menolong pun dia berdoa sama Tuhan. Pada saat setelah dia menghadapi Saul, dia berdoa sama Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Kalau menurut pengalaman mungkin pribadi atau mungkin hal-hal yang secara umum, mungkin Daud akan berkata seperti ini, bahwa loh, bangsa Kehila itu sudah ditolong. Artinya orang-orang yang sudah ditolong mana mungkin sih mengkhianati. Orang yang sudah ditolong mana mungkin sih membalas yang jahat atau menyakiti, betul ya? Artinya seringkali kita seperti itu. Tetapi kali ini enggak. Tuhan berkata mereka akan menyerahkan. Kalau kita terus berjalan tidak bertanya dengan Tuhan, dan pada saat itu akhirnya hasil yang berbeda, maka kita akan kecewa. Ya, kita akan menjadi pahit. Nah, inilah artinya belajar tanya Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mungkin menghadapi pekerjaan, menghadapi segala sesuatu yang harus kita lakukan, tanya sama Tuhan. Sebab Tuhan lebih dari mampu memberikan hikmat yang baru di dalam hidup kita. Tuhan lebih daripada mampu memberikan pengertian, bahkan pengetahuan, bahkan kemampuan-kemampuan yang baru. Ya, kalau kita ingat pada saat bangsa Israel di Musa, Tuhan mengatakan bahwa untuk membangun kemah suci, ya, dan lain sebagainya, itu sangat detail sekali. Musa tidak akan mampu, tetapi Tuhan memberikan orang-orang yang akhirnya diberikan kemampuan. Artinya Tuhan sanggup memberikan itu. Tuhan lebih daripada sanggup. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa pelajari itu terbatas. Tetapi kalau Tuhan memberikan, maka kita akan melihat segala sesuatu
itu, pengetahuan itu di luar apa yang bisa kita mengerti. Kemampuan itu di luar apa yang bisa kita kerjakan. Tetapi bukan berarti kita menjadi malas, bukan. Kita berusaha yang terbaik. Tetapi jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan. Sebab jalan kita suka bengkok, tetapi kita akan terus diluruskan. Ya, artinya recognize and acknowledge God di dalam hidup ini. Ya, supaya kita melihat bagaimana yang mungkin kita bisa salah sedikit, tetapi Tuhan akan meluruskan kehidupan kita. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, di dalam Amplified Bible, be not wise in your eyes. Ya, karena seringkali your own eyes. Karena seringkali kita ini merasa mengerti, merasa bisa, merasa tahu dan lain sebagainya. Baik itu. Karena itu yang Tuhan berikan, pengetahuan, akal budi, pikiran, itu baik. Tetapi janganlah kita mengandalkan itu. Belajar tanya sama Tuhan, punyalah hati yang lemah lembut. Musa, seseorang yang dipanggil Tuhan, diajar Tuhan, 40 tahun di padang gurun, akhirnya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, berjalan di padang gurun lagi 40 tahun, tetapi dia ditolak Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia bisa menjadi become bitter, tapi enggak. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap setia. Kita semua dipanggil apapun hari ini, kita dipanggil untuk tetap menjadi setia sama Tuhan. Amin. Apapun yang kita punya hari ini, apapun pekerjaan kita hari ini, apapun kondisi kita semua dipanggil Tuhan untuk setia sama Tuhan. Sampai pada saat kita berjalan finish di dalam pertandingan iman ini. Karena itu, terus andalkan Tuhan, tanya sama Tuhan. Ya, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut itu artinya bukan kita seperti melihat hantu ya. Wah, takut akhirnya kita kabur, bukan ya. Tetapi takut itu artinya kita menghargai Tuhan. Ya, orang yang takut itu mungkin kita takut kepada orang tua kita, itu bukan berarti kita takut, kita nggak berani, bukan. Artinya kita menghargai, kita menyayangi. Sama. Kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita menyayangi Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan. Apapun kehidupan kita. Artinya apa? Baca firman Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Sesulit apapun kondisi hati kita. Belajar terus datang kepada Tuhan. Itu artinya kita belajar menyayangi Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan. Di dalam apapun yang sedang kita hadapi, mungkin kita perlu keputusan, decision, dan lain sebagainya, tapi andalkan Tuhan. Ya, sebab takut akan Tuhan itu mengandung janji. Ya, ini tidak usah dibuka. Saya akan memberikan satu ilustrasi seperti ini, bahwa di Efesus 6 ayat 3 dan Ulangan 11 ayat 22 ini sebenarnya ayat yang paralel. Ini bicara tentang firman Tuhan yang mengandung janji. Artinya pada saat engkau takut akan Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, maka ada janji di dalam hidupmu. Sama. Kalau Efesus 6 ayat 3 itu berkata, pada saat engkau takut dan hormat kepada orang tuamu, maka Tuhan akan memberikan panjang umur di dalam hidupmu. Amin. Kebahagiaan dan panjang umur. Nah, ini adalah ayat yang paralel. Ya, sebab kalau di Ulangan 11 ayat 22 berkata bahwa sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, yaitu mengasihi Tuhan dengan hidup menurut segala jalannya, maka kamu akan diberikan umur panjang. Ya, nah panjang umur ini kalau di bahasa Yunani berkata makros kronios. Ya, ada dua kata yaitu makros dan kronos. Ya, makros berbicara diperpanjang, artinya diperbanyak. Kronos ini berbicara tentang waktu, masa panen dan kesempatan. Betul, memang ada kairos, yaitu waktu Tuhan. Tetapi Tuhan pun memberikan kronos di dalam hidup ini. Ya, artinya makros kronos itu apa? Artinya diperbanyak, diperbesar kesempatan di dalam hidupmu. Pada saat engkau mengasihi Tuhan, pada saat engkau takut akan Tuhan, pada saat engkau menyayangi Tuhan, engkau takut dan hormat kepada orang tuamu, maka ini mengandung janji, yaitu makros kronos. Yaitu mengandung bahwa engkau akan diperbesar, diperpanjang kesempatanmu dalam hidupmu. Akan banyak kesempatan-kesempatan. Itu janji Tuhan. Ya, tetapi kita harus melakukan perintah Tuhan. Dan diperpanjang apa? Masa panen. Mungkin kita lagi tentang akan Tuhan perpanjang. Supaya kita tetap bisa menjadi berkat buat banyak orang. Artinya ada tujuan Tuhan.
kalaupun ada kita diperpanjang, diperbesar masa panen, itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan diperpanjang waktu hidup kita, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Artinya, Tuhan tetap memberikan janjinya. Tuhan tetap memberikan covenant di dalam hidup ini. Karena itu, tetaplah melekat bersama dengan Tuhan. Amin. Tetaplah bersandar kepada Dia. Supaya di hari-hari ke depan, engkau mengerti bahwa ada kekuatan Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan. Ayat terakhir di Amsal 3 ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi ingat, jika hari ini kita masih segar, itu karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ya, saya mendengar beberapa waktu ini sering kadang-kadang orang tiba-tiba bisa stroke, orang tiba-tiba bisa meninggal di usia 40, 50, dan lain sebagainya. Dan kita nggak tahu kenapa, mungkin ada yang memang sakit, ada yang memang masih sehat, dan lain sebagainya. Artinya jika hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan, kita masih mempunyai hidup yang segar, itu ada kekuatan Tuhan yang menyertai, bukan karena kita. Karena itu, jadilah pribadi yang menghasilkan buah-buah roh, supaya iman kita, apapun nanti ke depan yang kita hadapi, iman kita semakin teguh. Karena kita tahu Tuhan menyertai kehidupan kita. Mungkin itu aja, Brother Patrick. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Someone will be with you as soon as possible.